Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahri ramadhan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil wa'dul anam wa ala alihi wa ashabihi zawil qawi wal fadhi wal kiram, amma ba'd. Marilah segenap puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang dengan nikmat dan karunia daripada Allah kita hari ini telah memasuki 12 Ramadan bagi yang mengambil ru'yatul hilal yang jatuh puasanya pada hari Minggu. Alhamdulillah juga bagi saudara kita yang mengambil menyangkut dengan hak hisab memulai puasa pada hari Sabtu memasuki hari ke-13. Mungkin ada juga saudara-saudara kita kemarin baru ru'yatul hilal, berarti selamat puasa baru 1 hari. Semoga nikmat Allah kita selalu mensyukurinya, karena nilai syukur di hadapan Allah tidak menyia-nyiakan daripada nikmat yang kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa saja yang pandai mensyukuri nikmat yang aku berikan, kata Allah, niscaya aku tambah, aku lipat gandakan nikmatku atasnya. Tetapi barang siapa yang kufur atas nikmat yang aku berikan, maka tunggulah azab yang lebih pedih. Kemudian selawat dan salam selalu kita sanjung sajikan keharibaan penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa merindukan hamba Allah ini dari umatnya, bukan saja di dunia tetapi pengakuan beliau nanti juga sampai di yaumil kiamah. Sampai-sampai beliau dalam surga mengatakan, wa ana kafilun fil jannah, aku menjadi saksi buat mereka nanti di surga. Maka dalam hal ini berkaitan dengan penyaksian Rasulullah di surga, yaitu dalam hadis beliau, man barra walidayhi fi Ramadan, barang siapa yang memuliakan, memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya di bulan Ramadan, nazarallahu alaihi birrahmah, sungguh orang itu akan mendapat pandangan rahmat dari Allah. Wa ana kafilun fil jannah, kata Rasulullah, akulah yang menjadi saksi untuknya di surga. Bapak-bapak yang saya muliakan, guru-guru kami sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, sambilan kita beritikaf, marilah sejenak kita mengambil daripada sebuah hikmah yang mana untuk kita mensucikan hati. Rasulullah mengatakan dalam satu hadis yang artinya untuk mengobati hati yang kotor, karena hati ini semua kita miliki, tetapi dalam laut itu dapat kita ukur, kedalaman hati tidak bisa kita jengkal. Maka oleh karena itu, untuk membersihkan hati ini, yang pertama sekali adalah bermuhasabah pada diri sendiri. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tamzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bermuhasabah pada diri sendiri artinya melihat kepada diri sendiri, artinya introspeksi. Kadangkala
kita selalu cepat mengandung rasa kebencian kepada orang lain, merasa orang lain yang salah kepada kita. Tetapi kalau kita bermuhasabah kepada diri sendiri, kenapa saudaraku menjawab demikian sehingga membuat aku sakit hati? Itu perlu muhasabah. Menyokeun uraceh lo draw kedro. Itu kita kadang-kadang tidak pernah hal itu, maka lahirlah istilah bahasa orang politik one man show, akulah. Jadi ini istilahnya tidak ada pernah rasa punya kesalahan. Ini yang pertama sekali, bermuhasabah pada diri sendiri. Kalau kita sudah bermuhasabah kepada diri sendiri, maka terciptalah solusi bagi kita, yaitu lahirlah sifat itu untuk mengakui sebuah kesalahan dan juga mengakui di mana bentuk kekurangan pada diri kita sendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak malaikat. Di antaranya yang wajib kita kenal itu 10 malaikat. Tetapi yang paling elok, paling anggun, tidak ada 2 malaikat, cuma malaikat Jibril. Sehingga dalam hadis dikatakan, lamma khalaqallahu ta'ala Jibril alaihi salam ala ahsani surah. Manakala Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang malaikat Jibril ala ahsani surah, di atas segala bentuk keelokan. Enggak ada malaikat yang paling anggun, elok, cantik, enggak ada 2 kecuali malaikat Jibril. Tetapi malaikat Jibril setelah diciptakan oleh Allah, nazara ila nafsihi, rupanya bercermin di surga Allah. Karena anggun, elok dan segalanya, malaikat Jibril itu bertanya, ya Rabbi, hai Tuhanku, hal khalaqtani ahsani surati minni, adakah engkau ciptakan hambamu seindah aku? Faqala ta'ala, Allah ta'ala menjawab, la, tidak ada. Ini menandakan malaikat Jibril bahwasanya tahu bercermin. Sudah elok tapi timbul kekaguman pada diri sendiri sebab keanggungan tadi. Lalu malaikat Jibril, karena dikatakan oleh Allah tidak pernah diciptakan hamba seelok daripada malaikat Jibril, faqama Jibril alaihissalam sallu raka'ataini, maka malaikat Jibril itu solat 2 rakaat. Solat fi kulli raka'atin isrina alfisanat, 1 rakaat solat malaikat Jibril itu lamanya 20.000 tahun. Enggak lama, 20.000 tahun. Kita berdoa boleh ya. Maka kita ini galibnya umur kita 63 tahun kalau mengikuti contoh baginda Rasul. 1-2 yang ada umur lebih, itu mendapat bonus dari Allah ya. Tetapi pada umumnya umur orang kita ini sangat sedikit, maka Allah anugerahkan 1000 bulan daripada nikmat Ramadan itu, yaitu ada malam yang disebut inna anzalnahu fi lailatul qadar ya. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Kenapa Allah berikan hak demikian? Karena umur-umur kaum Bani Israel, terutama dulu sebelum Bani Israel, yaitu Nabi Allah Adam. Nabi Adam punya umur 1500 tahun. Di sorga setengah hari, berarti umur dunia 500 tahun.
menyoperle nikmat surga 500 tahun setengah hari sama. Jadi Nabi Adam hidup di surga 500 tahun umur dunia, tetapi di surga cuma setengah hari. Maka sehari semalam di surga itu sama dengan 2000 tahun sehari semalam. Menanti tanya lam neraka, tiuro lam neraka 2000 tahun, tiuro di malam. Demamnya kira-kira di neraka, masalah silakan membangkang Allah. Long rata be antan ten apui neraka, neli martabah itu 2 menit. Ini kekuatan daripada masa. Lalu berapa umur Nabiullah Adam saat karena Allah telah menyatakan itu sebuah pelanggaran, diturunkanlah ke dunia. Nabiullah Adam berumur secara kamariah 983 tahun. 983 tahun. Secara kamariah 1000 tahun. Itu pun 500 tahun dipisahkan oleh Allah. Nabi Adam diturunkan di India, Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Maka kata-kata Jeddah, jadah, artinya tempat nek tu perempuan. Jadi nyari Siti Hawa itu 500 tahun umur dunia. Mamnya kitanya 500 tahun rata-rata orang. Tapi yang namanya Nabi Adam tetap mencari Siti Hawa selama 500 tahun. Maka saat Nabiullah Adam membuat naik ke atas bukit yang namanya Jabal Rahmah, sesampai itu memandanglah beliau itu ke Arafah, melihatlah Siti Hawa di sana, lalu ketemu di sana, maka disebut dengan rukun haji wukuf di Arafah, artinya pertemuan. Hidup kembali bersama dengan Siti Hawa 500 tahun, memiliki keturunan 40.000 orang. Anak Nabiullah Adam 43 orang, karena Siti Hawa melahirkan kembar. Yang terakhir ganjil, maksudnya tunggal, yang bernama Nabiullah Syed alaihi salam. Jadi yang ingin kita ambil pengertian umur Nabi Adam, kemudian Nabiullah Nuh 950 tahun. Begitulah sampai ke bawah, termasuk yang panjang usia juga kaum Bani Israel, umatnya daripada Nabiullah Yaqub alaihissalam. Maka saat terjadi Isra dan Mi'raj, pengakuan Nabi Musa, apa yang diwajibkan kepadamu wahai Muhammad tentang perjalanan menghadap kepada Allah, itu dalam peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah mengatakan kewajiban bagiku dan umatku solat 50 waktu sehari semalam. Kata Musa, kewajiban atasku wahai bersama kaumku wahai Muhammad, sehari semalam solat 1 waktu. Itu pun ada yang tinggal. Kalau 50 waktu sehari semalam berat Muhammad, minta kurang. Maka ini jasa besar Nabi Musa soal minta kurang. Hari ini jasa rakyat nggak diingat lagi. Minta kurang minyak goreng aja nggak kurang-kurang Pak. Ini minyak goreng kan goreng. Ini kemudian ditetapkan 5 waktu. Masih Nabi Musa bilang 5 waktu juga masih banyak. Umatku tinggi besar, kata Musa. Memang betul. Umat di masa Nabiullah Musa, Fir'aun itu enggak pernah sakit. Bean sakit tei hana bahasa Aceh. Saya enggak tahu bahasa Indonesia itu siapa tei, enggak tahu.
Yang jelasnya lemas saja tidak pernah Fir'aun. Dalam riwayat makanan Fir'aun satu hari seekor lembu dagingnya. Mempunyai bohadah binanya terserah, tinggi besar. Makanya umur orang-orang Bani Israel itu banyak panjang-panjang. Maka diakui oleh Nabi Musa, umatmu kecil-kecil Muhammad, maka tidak mampu sholat 50 waktu, maka minta Quran. Diakui memang kita ini kecil dan umurnya sangat terbatas. Kemudian sidang jamaah. Jadi cara untuk membersihkan hati yang pertama, wal tamzur nafsun ma qaddamat lighad, yaitu melihat kepada diri sendiri. Artinya dengan ada kita melihat muhasabah kepada diri sendiri, maka dapat lahir mengintrospeksi diri. Yang kedua adalah cara membersihkan diri, jauhi penyakit iri dan dengki. Ini yang capek. Penyakit hati iri dengki ini adalah penyakit yang tidak kita ketahui. Karena umumnya kita, Rasulullah itu 2 kali dibedah tentang hati. Saat pertama dipungut oleh Halimatus Sa'diyah, itu pernah dibelah. Maka kawan-kawan Nabi Muhammad itu melaporkan kepada Halimatus Sa'diyah, dia diambil oleh orang yang berjubah putih, lalu disandarkan di atas pahanya, kemudian dibelah dadanya. Sangat takut Halimatus Sa'diyah pada saat itu. Itu pembersihan pertama. Lalu yang kedua, menjelang Isra Mi'raj, dibersihkan hati. Maka hati ini adalah merupakan sentral dari segala apa yang menjadi tujuan kita. Maka oleh karena itu Allah tidak melihat kepada rupa kita ataupun wajah kita, kepada harta kita, kepada jabatan kita, tetapi Allah melihat kepada hati kita. Kalau hati ini baik, maka berbahagialah. Maka dengan sebab itu, kalau sekarang orang tertekan batin, lahir penyakit lever, itu secara medis. Tetapi yang paling ngeri penyakit yaitu yang bisa merugikan leveransir, perusahaan-perusahaan rugon, yaitu artinya segala kehidupan kita itu akan rugi apabila kita memiliki penyakit syirik. Iri hati, dengki dan khianat itu akan terjadi. Kalau sudah ada penyakit iri, syirik itu, sifat iri itu pasti akan menimbulkan kedengkian. Nah, kedengkian inilah, syirik inilah yang sulit. Maka timbul bahasa ada arung tenpi tebit SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu hasil dari otopsi doktor. Yang ilohnya yang kena debit. Ini penyakit syirik. Maka cara membersihkannya, cara untuk mewujudkan itu, hilangkan penyakit iri itu, penyakit dengki itu. Nah, yang ketiga, untuk menyucikan, membersihkan hati itu, kata Rasulullah, yaitu jangan mengikuti langkah syaitan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Dalam Al-Quran sudah diabadikan. Tidak ada lain pekerjaan setan itu kecuali menjerumuskan kamu. Makanya saat iblis tidak senang dengan kekuatan Nabiullah Ayub beribadah kepada Allah, iblis
menghancurkan istana. Sebelumnya membakar, karena Nabi Ayub seorang rasul juga seorang raja. Punya kebun ratusan hektar, kebun anggur. Punya ternak ratusan ribu. Karena berubudiah terus kepada Allah, iblis iri. Ini penyakit iblis, itulah penyakit syirik. Iri dan dengki. Karena tidak mampu dia, akhirnya dibakarlah kebun anggur Nabiullah Ayub. Nabi Ayub masih dalam keadaan konsekuensinya sangat tinggi berubudiah kepada Allah. Datang iblis, hai Ayub, kok terus kamu beribadah kepada Allah? Kebun anggurmu telah hangus. Apa ucapan Nabiullah Ayub? Milik Allah, diambil kembali, itu adalah haknya. Kecewa iblis. Yang kerja kita nyomai tenak igop ikan legop tak sabar nyaurung kenyah ki banjara bebengeh ikut cara aku keung keji. Akhirnya yang stroke yang ngomong-ngomong kita tu. Itanya tu lo mentang alah menyokaikan kaki nya menyona bahasa lagi nya ambak kitanya seperti Rasulullah saat berdakwah di Taif, dilempar oleh orang-orang Taif sampai kaki beliau berdarah, gigi geraham beliau juga berdarah. Malaikat Jibril tidak senang melihat cara demikian, menawarkan, iya Rasulullah, engkau adalah semulia-mulia makhluk Allah yang diciptakan. Hari ini aku tidak tega melihat. Padahal Jibril tidak punya nafsu, tetapi karena cinta dan sayangnya kepada Rasulullah, apa yang diucapkan? Mintalah kepada Allah, sungguh aku akan mengangkat Jabal Uhud menimpa orang-orang yang ada di Taif. Apa jawaban Rasulullah? Jangan ya Jibril, mereka itu tidak tahu aku ini Rasulullah. Aku juga berdoa, semoga generasi penerus dari anak-anak mereka menjadi orang-orang yang jadi pengikut bagi agamaku. Nyambain Rasulullah menghadapi sebuah emosional. Itanya mesti kediji poh tu. Nawa tawarkan. Topoh kak pegah balung. Tentera salah ro kan tajir tuang balah. Cimnya orang lain tu pegah dah baik pegah topoh tentera salah ro godampu kadu salah. Karena tidak berani kita. Tetapi Rasulullah berdoa lagi, semoga orang-orang itu keturunan mereka menjadi pengikut bagi agamaku. Allahu Akbar. Taif lebih maju dibandingkan kota-kota lain. Nah, kalau begitu sifat yang terjadi pada diri manusia sudah dialami oleh Nabi Ayub sebagai ujian yang berat. Lalu dibakar kandang sapi, mati juga. Apa ucapan Nabi Ayub? Itu sudah menjadi kehendak Allah, milik Allah, diambil kembali. Tidak puas, dihancurkan istana dari Nabi Ayub. Lalu iblis mengatakan, kamu terus berubudiah dengan Allah sedangkan istanamu telah hancur. Ini semua adalah soal dunia. Dan ini semua milik Allah, diambil kembali. Lalu diracuni anak-anak Nabi Ayub, karena Nabi Ayub punya istri 3 orang. Banyak anak Nabi Ayub. Dalam riwayat ada 16 orang, riwayat yang lain mengatakan 13. Yang maksudnya dimatikan semua oleh iblis dengan buih keluar dari mulutnya. Apa ucapan? Anak aku sendiri juga milik Allah. Kapanpun diambil, aku sudah ikhlas. Kecewa. Akhirnya iblis tidak pernah puas. Ini penyakit syirik, penyakit iri. Dihembuskanlah nafas iblis ke hidung Nabiullah Ayub, sehingga terjadi penyakit namanya busung lapar. Kejut nadino busung lapar. Nabi Ayub, raja, rasul, dapat busung lapar. Itanya busung lapar karena faktor 2. Artinya apa? Kita seperti ayam di lumbung padi, mati ayam di lumbung padi. Minyak goreng CPO dunia 48,6% dihasilkan di Indonesia, dan hutan sawit terbesar di dunia Indonesia. Penghasilan 802 juta ton.
perle 270 juta ton ketajai lebih minyak tapi payah antri alepat itu minyaknya nah tepat dah nyan nak duk le periode dah mau minyak goreng ai terfikir gimana jalan kan itu tu buat jino terpegah kebenaran ni drop tu tapi itu fakta cuma satu orang pemimpin yang butuh kritikan siapa dia Khalifah Umar bin Khattab. Wahai sahabat-sahabatku, jika aku ini hari kau nobatkan sebagai kepercayaanmu dalam kepemimpinan, aku seperti engkau juga punya kekurangan dan kelemahan. Tegurlah aku, kritiklah aku jika aku salah menjalankan peraturan yang ada. Kita nyo hanya kritik Rob tunggu. Inilah maka lahirlah sifat sum'ah, sifat ujub bagi manusia yang tidak mau dikritik. Nah, yang ketiga cara menyucikan hati kata Rasulullah menjadi pemaaf. Nyopi cukup berat jika pemaaf. Nabi yang paling banyak istrinya adalah Nabi Daud. 99 orang. Tikurung boh rumah Nabi Daud. Rupanya saat makan di istana masuk disambar rotinya Nabiullah Daud, dikejarlah burung tersadip ya, burung tadi dikejar oleh Nabi Daud lalu melintasi tempat permandian. Dilihatlah seorang gadis yang sangat cantik dan anggun, namanya Butatah. Namanya Butatah, betalah arti tinggal butamah kan, Butatah. Nabi Daud tercengang sampai menyampaikan, siapa perempuan itu cantik sekali? Oh, itu Butatah ya Daud. Istri siapa? Belum kawin, tetap dia sudah punya tunangan. Siapa tunangannya? Auria. Rupanya keinginan Nabiullah Daud, maaf, Nabi sebenarnya maksum, tetapi untuk melahirkan hukum karena kecenderungan hati kepada Butatah, Nabi Daud akhirnya datang seruan perang di Palestina untuk menghadapi tentara Roma, lalu diangkatlah Auria sebagai panglima perang, panglima perang untuk memimpin peperangan di Palestina. Tujuan Nabi Daud mungkin kita nggak tahu juga, tapi dalam artian kalau wafat di sana ya ini bisa kita raih lah, mudah. Ternyata sesampai dalam pertempuran, sekembali tentara Nabiullah Daud dari Palestina buat lapor kalau bahasa militer, lapor komandan, siap kita mengalami kemenangan. Ada yang gugur, ada. Bagaimana dengan Auria, syahid di medan perang? Kapah peluang. Ini peluang. Lebih 3 bulan bersabar Nabi Daud terhadap duka yang dialami oleh Butatah. Akhirnya Butatah menerima lamaran Nabiullah Daud dan dipinang sekaligus dinikahkan. Genaplah 100 orang istri Nabiullah Daud alaihissalam. Saat taubat Nabiullah Daud, 40 hari sujud kepada Allah. Datang malaikat Jibril, Daud, Allah tidak menerima taubatmu. Sujud lagi 40 hari lagi Nabiullah Daud. Datang malaikat Jibril, Daud, bagaimanapun engkau sujud kepada Allah, Allah tidak bisa menerima taubat. Sehingga Nabi Daud bertanya, ya Jibril, apa dosa yang besar aku lakukan kepada Allah? Apa jawab Jibril? Engkau tidak berdosa dengan Allah, cuma hablum minan nas, hubungan kamu dengan manusia. Maksudnya hubungan kamu dengan Auria. Walaupun Auria itu bukan kamu yang bunuh, tetapi kematian Auria dengan sebab rencana kamu. Yang kejut ke komandan baik berangkahun ku. Saya kirim juga mah je kempangan bedi yang ini. Kematian Auria walaupun bukan kamu yang membunuh wahai Daud, tetapi kematian dia dengan sebab rencana kamu. Teman keban cara ya Jibril minta maaf,
Ya Mbak Jibril, bagaimana aku minta maaf sedangkan dia telah wafat? Datangilah, ziarahlah ke kuburnya. Yang kejitna hukum ziarah kubur. Ya, nyona urung pegahan jit ziarah kubur ka kerugokeun assalamualaikum ya ahlad diyar minal qaumil muslimina wal muslimat. Bana urung pegah bid'ah ziarah kubur. Tapi Rasulullah datang. Ya, mangga puruno sampai kita yang Mu'ad bin Jabal, ya Rasulullah, kita memberi ulu salam kepada penduduk ahli kubur, apakah dia mendengar? Apa jawab Rasulullah? Mendengar dan menjawab salam yang engkau berikan. Tetapi kamu tidak mendengarnya. Syukur. Maka salim dengku salim wajib jawab. Contoh seperti ini. Nyo malah kalau memberi dalam mimbar, dalam ceramah memberi salam, itu sunat muakkadah menjawabnya. Malah masuk dalam makna fardu kifayah. Assalamualaikum itu wajib jawab. Nah salim hana wajib jawab. Dah contoh salim tungku umum dah. Assalamualaikum warahmatullah. Hana payah tu oh itu waalaikumsalam. Ilikut. Ada salam hak kita berikan, tidak wajib mendengarnya. Yang kita salam ikubu. Bom tu bantajak ziarah tidur di bak kubu. Tak tahu rinci. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal qaumil muslimin wal muslimat. Gitu oh terintaan. Waalaikumsalam. Tiga gitu. Tilap-tilap tinggal dalam kuburan nengku katanya ham tu membuatin. Itu ada salam wajib bagi engkau memberikan kepada penduduk ahli kubur, tetapi tidak wajib engkau mendengarnya. Ya, jadi terletak bagaimana kita. Nah, singkat cerita sidang jamaah. Lalu Nabi Daud datang kepada Auria karena kagelak jamaah dengan sebab rencana lu engkau gugur wahai Auria. Lu laki jamaah. Apa dijawab oleh Auria? Nabi Allah, kalau itu rencana kamu itu tidak bisa aku maafkan. Hangi pemaaf li Auria yang gagal, ngentunangan gagal pun tak pemaaf. Tetapi mengadulah Nabi Allah Daud kepada Allah. Ya Allah, sungguh aku telah melaksanakan apa yang menjadi seruanmu lewat Jibril. Aku telah meminta maaf kepada Auria, tetapi Auria tidak memberikan maaf kepadaku. Pun jawab oleh Allah, Daud bersabarlah. Yang penting tugasmu minta maaf. Soal dia tidak memberi maaf itu adalah urusanku, kata Allah. Yang penting tugas dengan kami kejut antan ijau haji hantah ihram apabila putus tali silaturahmi. Bedah ya laki muahileh. Oh hanai pumaah yang kau urusan dia. Tapi menyana utang tertoi 50 juta bana ya pumaah. Utang de baurinya de pumaah de guna ijau haji, demah. Utang dong kan laki muah apa nem tu pumaah. Dia on tiket ijau haji dah pumaah. Kan yang mansuji kesalahan yang tidak berunsur kesengajaan. Yang dia lagi mah kadang-kadang kita nyobi masalah kamu putuh-putuh. Akhirnya apa? Setelah itu Auria itu urusanku, kata Allah. Maka dinaikkan rohnya Auria oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga, dinampakkan seluruh surga Allah. Lalu ditanya, bagaimana Auria? Semuanya indah surgamu ya Allah. Tetapi di antara seluruh surgamu yang lebih banyak dan indah itu hanya satu kelasnya VIP. Untuk siapa itu ya Allah? Itu untuk orang yang bisa memberikan maaf walaupun dia pernah dizalimi. Apa sahut Auria di hadapan Allah? Ya Allah, demi surga yang tidak pernah dimiliki oleh orang lain, dengan rasa maaf yang tinggi, hari ini aku maafkan hambamu dan rasulmu Daud. Itulah nilai orang yang bisa memberikan maaf kepada orang lain. Surga kelasnya VIP. Nah, karena kalheboh lumpegah, waktu pun InsyaAllah 3 lagi akan kita sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi fisabilil haq. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.